Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Minggu tanggal 23 April 2023. Hari Minggu Paskah yang ketiga. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu itu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih,
kecewa, marah, bahkan sampai putus asa, itu adalah bagian dari pengalaman kita manusia. Apalagi kalau orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, meninggalkan kita atau kita ditinggalkan oleh mereka. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berjumpa dengan murid-muridnya yang kecewa, yang kembali pulang ke kampungnya setelah guru yang mereka cintai ditangkap, dihukum, disalibkan, dan mati dikuburkan. Pengalaman kecewa itu dapat menutup segala pikiran, segala apa yang dialami di masa lalu, dan juga segala apa yang dijanjikan di masa depan. Tetapi Yesus datang menjumpai mereka dan berbicara dengan mereka mengenai siapa Dia sesungguhnya. Namun yang menarik, saudara-saudari, bahwa mereka lama baru mengenal Yesus. Walaupun Yesus berbicara tentang kitab suci dengan semangat dan hati yang berkobar-kobar, mereka menerima, tetapi mereka belum mengenal. Namun ketika mereka meminta Yesus tinggal bersama mereka karena hari sudah mulai malam dan Yesus memecah-mecahkan roti, disitulah mata mereka terbuka, hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, dan mereka melihat Yesus. Dengan kisah ini mau disampaikan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berjalan di depan, di samping, di belakang, di bawah, dan di atas kita. Dia selalu menyertai kita walaupun Dia tidak dapat kita lihat. Namun sering mata, budi, hati, pikiran kita tertutup, tidak mengenal Yesus karena kita dipenuhi oleh kekecewaan, dipenuhi oleh ketakutan, dipenuhi oleh rasa putus asa, kehilangan harapan akan masa depan, menutup mata kita, hati kita, budi kita akan kehadiran Yesus. Dan hari ini bacaan-bacaan mengajak kita bagaimana kita supaya dapat bertemu dengan Yesus. Bahwa pertemuan dengan Yesus dapat kita alami ketika kita mendengar, membaca, memperhatikan, merenungkan kitab suci yang berbicara tentang siapa Yesus. Melalui kitab suci lah kita menemukan siapa Yesus. Kita bertemu dengan Yesus lewat sabdanya. Dan lebih mendalam lagi, pertemuan kita dengan Yesus dapat kita alami melalui Ekaristi, di mana sekali lagi Yesus memecah-mecahkan roti, membagi-bagikannya kepada kita melalui imam yang menghadirkan kembali Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, panggilan bagi kita dalam masa Minggu Prapaskah ketika ini adalah supaya kita dapat bertemu dengan Yesus, maka kita harus rajin mendengarkan sabdanya, rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Itu adalah jalan bagi kita untuk mengalami Kristus yang bangkit. Dan dari sanalah kita mendapat kekuatan untuk bersaksi, memberikan kesaksian bahwa kita telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit, yang mengalahkan kematian. Semoga saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga-keluarga, kita dapat memetik makna dari sabda Tuhan hari ini, membawanya dalam kehidupan keluarga kita,
bahwa sering keluarga-keluarga juga berjalan tanpa arah, kehilangan roh, merasa Yesus atau Tuhan meninggalkan perkawinan ataupun keluarga kita. Kita dipenuhi oleh rasa putus asa karena kita merasa pasangan kita tidak mencintai kita. Pasangan kita mencintai orang lain, mencintai yang lain. Anak-anak merasa putus asa karena orang tua yang tidak peduli, tidak mau tahu, tidak memperhatikan. Demikian akhirnya keluarga berjalan tanpa kasih, tanpa kehadiran Tuhan. Maka hari ini mari kita pergi ke gereja bersama-sama, berdoa, duduk bersama mendengarkan sabda Tuhan, membaca kitab suci di rumah setiap hari, merenungkannya, dan Tuhan akan menampakkan diri juga kepada kita. Dan khususnya lewat Ekaristi, mari kita bersama-sama, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita bersama-sama pergi ke gereja ataupun mengikuti perayaan Ekaristi di mana ada perayaan. Dan semoga terutama kita selalu dipenuhi oleh semangat berkobar-kobar, tidak kita putus asa, sedih atas segala kegagalan atau mungkin ketidakberhasilan kita alami di tengah-tengah keluarga. Yakinlah Tuhan akan senantiasa membimbing, mendampingi perjalanan keluarga kita, walaupun suka duka, gelombang, angin kencang, perselisihan, ketidakjujuran, atau juga pertengkaran, kebohongan masih sering bisa terjadi. Namun, bila mana Tuhan kita undang hadir, kita berjalan bersama Dia dan selalu memohon, Mane Dominus vobiscum, Tuhan tinggallah bersama kami, maka Tuhan akan memberi kita masa depan, pandangan yang cerah, optimisme, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang selalu mendampingi kita. Mane nobiscum Domine, Tuhan tinggallah beserta kami. Semoga